Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Eki Yusnita dengan nomor NIM 2111021012 akan mencoba menjelaskan mengenai simpanan giro. Nah, di sini ada beberapa topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian dari giro itu tersendiri, kemudian perbedaan antara cek dan juga bilet giro, kemudian pembukaan rekening giro, penyetoran rekening giro, dan juga ada penarikan rekening giro dan juga penutupan dari rekening giro itu sendiri. Kemudian yang pertama kita bahas yaitu rekening giro. Apa sih sebenarnya rekening giro ini? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, yaitu dengan menggunakan cek, bilet giro, atau sarana perintah pembayaran lainnya, atau juga dengan cara pemindah uang. Nah, maksud dari penarikannya dapat dilakukan setiap saat ini, yaitu uang yang disimpan di rekening giro ini dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, selama dana dari dalam rekening tersebut masih tersedia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis rekening giro. Nah, di sini ada rekening giro perorangan, rekening giro badan, dan juga rekening giro gabungan. Nah, di sini juga nanti kita akan membahas mengenai giro swasta dan juga giro pemerintah. Rekening giro perorangan yaitu rekening giro atas nama perorangan yang dibuka oleh orang perorangan, termasuk individu yang memiliki usaha, seperti memiliki usaha kafe, memiliki usaha kafe, restoran, toko, bengkel, dan lain sebagainya. Kemudian rekening giro badan yaitu rekening giro atas nama instansi pemerintah atau lembaga negara, organisasi masyarakat, dan sejenisnya, badan usaha dan juga badan hukum termasuk di dalamnya bank dan juga BPR. Kemudian yang ketiga yaitu ada rekening giro gabungan, yaitu rekening giro yang dimiliki oleh lebih dari satu pemilik rekening yang dapat terdiri dari gabungan badan, gabungan orang pribadi, atau campuran dari keduanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai giro swasta, yaitu dimiliki oleh perorangan, bisa dimiliki oleh kelompok, bisa dimiliki oleh badan swasta, yayasan sosial, dan badan dan pemerintahan lainnya. Sedangkan giro pemerintah yaitu giro yang dimiliki oleh instansi pemerintah seperti giro departemen, giro dinas perpajakan, hingga giro kelurahan. Nah, di sini ada sarana penarikan dari simpanan giro. Ada penarikan secara tunai dan juga ada penarikan secara non-tunai. Yang penarikan secara tunai ini kita akan menggunakan yang namanya cek. Sedangkan untuk penarikan secara non-tunai kita akan menggunakan yang namanya bilet giro. Apa sih sebenarnya cek dan juga bilet giro ini? Cek adalah surat perintah bayar tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Sedangkan untuk bilet giro yaitu surat perintah bayar dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank sama ataupun bank yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis cek. Ada 5 buah jenis cek. Yang pertama itu cek atas nama, yang kedua cek atas unjuk, yang ketiga cek silang, yang keempat cek mundur, dan yang kelima ada cek kosong. Apa sih maksud dari cek atas nama ini? Yaitu cek yang diterbitkan atas nama orang atau badan tertentu. Contohnya nih, cek yang tertulis perintah untuk dibayarkan kepada Nyonya Eki dengan sejumlah uang 3 juta, maka cek ini disebut dengan cek atas nama karena emang ditujukan untuk nama seseorang. Yang kedua itu cek atas unjuk, yaitu cek yang tidak tertulis nama seseorang atau badan tertentu. Jadi siapa saja dapat menguangkan cek, atau dengan kata lain cek itu dapat diuangkan oleh siapapun yang membawa cek itu ke bank.
Yang ketiga yaitu cek silang, yaitu cek yang di pojok kiri atas diberi tanda silang, sehingga cek tersebut berfungsi sebagai pemindah bukuan, bukan sebagai penarikan secara tunai. Yang keempat yaitu cek mundur, yaitu cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang, atau disebut juga cek yang belum jatuh tempo. Contohnya nih, tanggal hari ini kan 18 September 2023, namun di cek tersebut tertulis tanggal 30 September 2023. Selanjutnya yaitu cek kosong, yaitu cek yang dananya tidak tersedia di rekening giro. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara cek dan juga bilet giro. Yang pertama yaitu kalau cek dapat diuangkan secara tunai, sedangkan bilet giro tidak dapat dibayar secara tunai. Yang kedua yaitu perintah untuk bayar, sedangkan untuk bilet giro itu perintah untuk pemindah bukuan atau untuk dana. Yang ketiga itu cek dapat dipindah tangankan, sedangkan bilet giro tidak dapat dipindah tangankan. Kemudian yang keempat, nama penerima dana belum atau tidak tercantum kecuali untuk cek atas nama, sedangkan untuk bilet giro nama penerima tercantum. Yang kelima yaitu menerima satu tanggal penarikan, sedangkan untuk bilet giro yaitu mempunyai satu tanggal efektif dan juga satu tanggal penarikan. Yang keenam yaitu sebelum tanggal penarikan jatuh tempo, sedangkan untuk giro tidak ada bilet giro mundur. Selanjutnya yaitu prosedur pembukaan rekening giro. Yang pertama yaitu calon nasabah datang menemui customer service. Yang kedua itu customer service akan menerangkan kepada calon nasabah mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemegang rekening giro. Yang ketiga yaitu customer service akan meminta calon nasabah untuk mengisi dan menandatangani permohonan pembukaan rekening giro. Kemudian nasabah akan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak bank. Selanjutnya lakukan setoran yang pertama. Kemudian nasabah akan menerima blanko cek, blanko bilet giro sebagai blanko tanda setoran. Kemudian ada beberapa ketentuan untuk pembukaan rekening giro. Ada ketentuan umumnya dan juga ada ketentuan khusus. Untuk ketentuan umum, yang pertama yaitu perorangan atau badan usaha. Yang kedua tidak termasuk daftar hitam bank. Yang ketiga punya NPWP. Yang keempat menyetujui pernyataan pembukaan rekening giro. Sedangkan untuk syarat khusus yaitu misalnya untuk yang perseorangan, yaitu setoran minimalnya itu 500.000. Kemudian menyerahkan fotokopi KTP, SIM, password, dan lain sebagainya. Kemudian untuk saldo minimum di rekening giro untuk tangan yaitu 250.000. Yang kedua yaitu badan usaha. Setoran pertama minimal yaitu 1 juta, sedangkan selanjutnya yaitu kita akan menyerahkan fotokopi akta pendirian perusahaan, anggaran dasar, kemudian juga akte perubahannya. Kemudian ada saldo minimumnya yaitu 500.000. Kemudian legalitas, maksudnya itu setiap calon giran, nah pemilik dari rekening giro ini disebut dengan giran yang mengajukan pembukaan rekening giro wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyetoran rekening giro. Di sini ada 3 jenis penyetoran, ada penyetoran secara tunai, kemudian penyetoran tunai dengan warkat bank yang bersangkutan, dan yang ketiga itu penyetoran tunai dengan warkat bank lain dan setoran clearing. Penyetoran tunai di sini maksudnya yaitu penyetoran yang dilakukan secara langsung oleh nasabah giro dengan cara mengisi permohonan pembukaan rekening giro. Yang kedua yaitu penyetoran tunai dengan warkat bank yang bersangkutan, yaitu dengan cara menyerahkan tanda setoran langsung dengan dilampiri dengan warkat sendiri yang kemudian dibukukan pada rekening koran terhitung sejak tanggal pemindah bukuan. Yang ketiga yaitu penyetoran tunai dengan warkat bank lain dan juga setoran clearing, yaitu penyetoran yang dilakukan oleh nasabah giro dengan menyerahkan tanda setoran langsung yang dilampiri dengan warkat bank lain atau setoran clearing. Selanjutnya yaitu penarikan rekening giro dapat dilakukan dengan menggunakan cek dan juga bilet giro. Penarikan secara tunai yaitu ditarik dengan menggunakan cek, sedangkan penarikan secara non tunai atau pemindah bukuan yaitu dengan menggunakan bilet giro. Nah, di sini juga ada ketentuannya yaitu bilet giro harus diserahkan kepada bank penerima dalam waktu 70 hari sejak tanggal penarikan. Nah, yang terakhir yaitu penutupan rekening giro, yaitu permohonan tertulis pemilik rekening giro.
Misalnya karena mungkin pemilik rekening giro tidak mau lagi untuk membuka rekening giro karena alasan tertentu. Yang kedua yaitu permintaan tertulis atau keputusan dari lembaga yang berwenang yang melakukan pengawasan kegiatan usaha pemilik rekening giro. Yang ketiga yaitu pertimbangan atau keputusan dari bank. Nah, bisa jadi pemilik dari rekening giro ini melakukan pelanggaran sehingga bank bisa menutup rekening giro dari nasabah yang bersangkutan. Sekian penjelasan mengenai simpanan giro dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.